Instant Service. 081-880-1058 and follow our Twitter at LightFM1058 Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya.
tanya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 Light FM, the best story station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 Mei 2012. Dan ya, alhamdulillah juga sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Siwo. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Siwo ya. Selamat apa? Selamat aja pokoknya. Oke, baik, dan seperti biasa Anda bisa berinteraksi. Anda bisa sharing dengan Siwo Agus Hidayat di nomor telepon 021 398 35906. Kita mulai Siwo ya. Yuk. Ya, silakan. 021 398 35906. Saya buka untuk Anda ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hairul, silakan. Mohon dikecilkan radionya Mas, karena suaranya bergema. Saya Hairul Kasiwo. Yo. Saya pernah baca beberapa sejarah tentang kenabian, bahwa hampir semua nabi itu memiliki ritual yang khusus dalam hal ini di dalam bentuk qiyamul lail. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah setiap orang yang ingin melakukan sebuah perjalanan atau sebuah pendakian spiritual, apakah wajib juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi? Itu pertanyaan saya, Pak Siwo. Mohon sharingnya. Iya. Sebentar Mas Hairul. Ya, sebentar. Siwo bisa ditangkap ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo, silakan. Yuk. Kepada teman-teman semuanya, Light Audience beserta para maksud saya seluruh keluarga besar dan staf Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, mohon saya diposisikan sekedar sebagai teman sharing, karena saya bukan narasumber, saya juga bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan, meskipun saya yakini benarnya, namun itu baru benar menurut saya, belum benar yang sebenarnya, belum benar yang hakiki, belum benar yang menurut Islam misalnya. Jadi baru benar menurut saya. Itu pun masih sementara ini, yang sangat bisa untuk direvisi kembali, bisa untuk direnovasi. Untuk itu maka mohon jangan tergesa-gesa diterima, dan mohon jangan tergesa ditolak. Kita masuk pada topik pertama, Mas Khairul Usman. Yang bisa saya catat, yang saya pahami begini, apakah setiap orang yang ingin mendaki
dalam perjalanan spiritual itu wajib melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau berangkat dari satu kaidah bahwa sang nabi, sang rasul itu diutus untuk menjadi guru kita, untuk menjadi panutan kita, untuk menjadi teladan kita. Antara lain berfungsi untuk dicontoh, untuk diteladani. Kita kalau meyakini kepada sang rasul dan sang rasul sebagai utusan Tuhan, pada saat kita mau mendekat kepada Tuhan, sudah diberi contoh, sudah diberi teladan. Nah, berangkat dari kaidah itu, maka apabila kita ingin mendekat kepada Allah, apalagi dalam bentuk pendakian serius, pendakian spiritual, tentu jawabannya wajib meniru, wajib mencontoh sang Rasul tadi. Secara global seperti itu. Lalu kita sedikit masuk ke detail. Apa yang harus kita contoh? Nah, di sini kayaknya kita bisa memakai alat bantu. Yang pertama, sang Rasul itu diutus untuk menjadi guru tauhid. Ya, itu merupakan materi dasar dari seluruh wakil Tuhan. Tugas primer dari seluruh Rasul itu adalah membawa manusia kembali kepada Tuhan, membawa manusia membangun tauhid. Jadi itu yang wajibnya primer. Kalau tadi ada disebutkan misalnya sholat lail tadi disebut ya, wah itu cabang-cabang saja, bahkan jatuhnya sunnah. Nah, pada saat kita mengagendakan dengan skala prioritas, maka prioritas pertama yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita lakukan dalam rangka meniru sang Rasul mendaki spiritual menuju Tuhan, primer, dasar, basic, pondasi adalah tauhid. Karena tanpa tauhid, nanti yang cabang-cabang itu akan mudah meleset. Ya, misalnya tadi sholat lail. Sholat lail tadi dalam rangka mau mendekat kepada Tuhan atau mau mendekat kepada profesi. Jadi itu sangat tergantung kepada tauhid seseorang. Pada saat seseorang melakukan ritual-ritual ibadah ataupun kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah tapi lupa dari landasan tauhid, sering mudah tujuannya bergeser, bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada target-target dan kepentingan egoisme. Ya, mungkin dalam beraktivitas kita menggunakan cara-cara dan nilai-nilai ketuhanan. Proses dan prosedurnya adalah menggunakan proses dan prosedur fikih misalnya. Tetapi yang paling penting adalah kita menggunakan itu dalam rangka menuju kemana. Disitulah pentingnya fokus tujuan. Karena kita hanya akan mendekat kepada sesuatu yang kita tuju. Kalau kita sedekah dalam rangka
melancarkan rezeki finansial, berarti tujuan kita adalah finansial itu, bukan Tuhan. Lalu dengan sedekah itu kita akan mendekat kemana? Ya mendekat yang kita tuju. Kalau niat sedekah itu agar cepat ketemu jodohnya, ya berarti kita sedekah. Dengan sedekah itu kita mendekatnya kepada jodoh itu, bukan kepada Tuhan. Disitulah pentingnya tauhid, sehingga tujuan kita tidak mudah bergeser. Kita selalu diajari tujuan itu harus yang sempurna. Tujuan itu harus sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat primer, yang bisa menjamin masa depan kita, yang bisa menjamin kebahagiaan kita. Apakah itu? Ya jawabannya semua tahu kan? Tuhan. Ya. Itu bisa diperjelas dengan teori kedua, yaitu waspada niat. Kita selalu dari kecil sudah diajari, setiap mau melakukan apapun, dahuluilah dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mau sedekah, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau bisnis, Bismillah. Mau sholat lail, Bismillah. Mau sharing, Bismillah. Mau jadi penyiar radio, Bismillah. Mau jadi pendengar, Bismillah. Kalau Bismillah, berarti motivasi semangat kita itu mengarah kepada Tuhan. Bukan bismi fulus, bukan bismi finansial, bukan bismi yang lain. Biarkanlah yang lain itu sekedar sebagai akibat yang mengikutinya. Kalau kita makan, tujuannya Bismillah, lapar mengikuti. Keliru. Kalau kita makan, Bismillah, tujuannya adalah Allah, niatnya melaksanakan perintah Allah, kenyang mengikuti. Kita belajar, sekolah, kuliah, tujuan dan niatnya Bismillah, maka kita mendekat kepada Allah, pandai akan menjadi akibat yang mengikuti. Tidak usah kita tuju, dia pasti mengikuti. Yang harus kita tuju adalah Tuhan. Apapun aktivitas kita, pada saat tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, konsentrasi tugas dalam skala prioritas, maka itu semua bisa menjadi sarana sebagai pendakian spiritual. Kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap detik, hidup di rumah, di luar rumah, di kantor, di sawah, di pasar, semua bisa menjadi sarana pendakian spiritual. Kita berdiri sendiri, duduk sendiri, berbaring sendiri, atau kita sedang berteman, beramai-ramai, bermasyarakat, bersosial, berpolitik, berekonomi, berbudaya. Kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, dalam fokus tugas, skala prioritas, maka semuanya bisa menjadi sarana untuk pendakian spiritual. Semua itu tidak mungkin menjadi pendakian spiritual kalau landasannya bukan tauhid. Karena pada saat tauhidnya meleset, kita hanya akan disuruh oleh ego kita, oleh target kita. Kita hanya akan mendekat kepada target kita yang kita bikin sendiri. Kita hanya akan mendekat kepada ego kita sendiri. Intinya adalah yang harus kita contoh pertama dari sang Nabi, sang Rasul adalah masalah tauhid. Baru kepada cabang-cabangnya. Kira-kira begitu Mas Khairul Usman. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih atas tidak puasnya. Kembali ke Bung Sam. Oke, baik, terima kasih Siwo. Ya, ini kembali saya buka di 0213983596. Baik. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, radionya dikecilkan sedikit Don ya. Oke. Ya, silakan. Halo, Sio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sio, ada yang ingin saya sharingkan. Yuk. Itu mungkin cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa itu sudah sudah setiap orang sudah tahu lah gitu ya Sio ya. Mungkin yang ingin saya sharingkan adalah sebenarnya kejadian antara Nabi Khidir dan Nabi Musa itu merupakan perbedaan pendapat atau pertentangan Sio, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah wajar di antara dua orang yang merupakan wakil Tuhan itu terjadi perbedaan pendapat? Mungkin itu saja Sio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doni di Tangerang. Silakan Siwo. Ya. Tadi disebutkan tentang ada kisah yang dimuat dalam ayat, sehingga kisah itu bukan sembarang kisah, tapi kisah yang mengandung nilai-nilai pedoman hidup. Yang dipertanyakan adalah keterkaitan antara kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pertanyaannya, nah tadi saya catat ini katanya. Ada kata sebenarnya, apakah itu perbedaan atau pertentangan? Kalau pertanyaannya sebenarnya, Mas Doni mesti sudah tahu jawaban saya. Saya belum tahu yang sebenarnya. Paling kalau benar baru menurut saya. Jadi setiap pertanyaan sebenarnya, ya saya angkat tangan. Karena apa yang akan saya sharingkan belum ada jaminan benarnya. Jadi saya ini agak pelit, bukan agak ya, sangat pelit untuk menggunakan kata sebenarnya, hakikatnya, sesungguhnya. Menurut Islam, menurut ayat, itu saya pelit sekali. Ya, karena memang belum pantas mengucapkan itu. Jadi maksudnya mungkin Mas Doni, menurut saya, mungkin begitu ya. Ya, itu penting itu. Saya harus bertanggungjawabkan per kalimat apa yang saya keluarkan. Jadi sepanjang yang saya ketahui nanti, itu yang saya sharingkan, tapi belum ada jaminan pasti benarnya. Dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Doni adalah adanya perbedaan pendapat. Misalnya di dalam kisah riwayat itu ceritakan Nabi Khidir dengan Nabi Musa sedang naik perahu. Tiba-tiba Nabi Khidir membocori perahu itu. Bahkan sampai diceritakan airnya itu muncrat gitu ya. Apa muncrat tuh? Ya itulah. Nah, dikisahkan juga Nabi Musa punya pendapat lain. Kita ini sudah numpang, kenapa kapal ini mesti dibocori? Ya, jadi di situ ada perbedaan pendapat. Yang satu melakukan itu, yang satu melakukan kok begitu. Itu ya. Yang dipertanyakan itu perbedaan atau pertentangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, seandainya itu adalah perbedaan atau pertentangan, masa sih sama-sama wakil Tuhan terjadi perbedaan atau pertentangan? Atau dalam bentuk pertanyaan, mungkinkah ada dua orang nabi, dua orang sama-sama wakil Tuhan, tetapi didapati di antaranya ada perbedaan, apalagi pertentangan?
karena kisah ini itu rujukannya adalah ayat, maka jawaban saya yang basic seperti biasa, hal-hal tentang ayat mari kita fungsikan ahli tafsir, sehingga yang mengeksplorasi makna-makna dari ayat ini itu orang yang memang memenuhi syarat, sehingga tidak terjadi keterjebakan subjektif sesuai dengan kadar orang yang menafsiri itu. Ya, itu jawaban saya basic seperti itu. Kalau yang diangkat itu masalah ayat, yuk kita fungsikan para ahli tafsir. Kalau kita belum memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, jangan ikut-ikutan menafsir hanya dengan sekedar niat baik dan semangat belajar saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang ditanyakan itu pemahaman saya pernah belajar terkait dengan tafsir dari ayat ini, tetapi tidak mau terjebak lagi dengan PD menafsiri sendiri. Ya, karena sudah terlalu banyak terjebak sehingga kapok. Yang saya pahami begini, di dalam kisah itu yang saya tangkap dari pelajaran-pelajaran para ahli tafsir, di sana merupakan sebuah proses pembelajaran. Ya. Jadi proses pembelajaran kita bisa bayangkan antara guru dan murid. Pada saat Pak Guru memberi pelajaran, kemudian murid punya pemahaman dan pendapat yang berbeda, itu belum bisa disebut perbedaan. Karena ini dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ada guru menjelaskan kepada murid, sementara muridnya belum memahami apa yang dimaksud sang guru sehingga punya pendapat lain, itu belum bisa disebut perbedaan, apalagi pertentangan. Ya, jadi backgroundnya, perspektifnya adalah proses pembelajaran guru dengan murid. Ya, pada saat seorang ayah mengajari anaknya, tetapi anaknya belum mampu menangkap apa yang dimaksud oleh ayahnya, kemudian si anak masih punya perbedaan pendapat, dalam proses pembelajaran itu belum bisa disebut sebagai sebuah dua pendapat yang berbeda, karena prosesnya belum selesai. Kecuali pada saat sang guru mempunyai kesimpulan yang sudah pasti, sementara sang murid juga sudah sampai pada kesimpulan yang pasti menurut si murid, sehingga itu bisa diperbandingkan. Bisa jadi juga sebuah pertentangan. Tapi kalau masih dalam proses, ya, backgroundnya adalah proses pembelajaran, maka belum bisa itu disandingkan dalam bentuk perbandingan, sehingga dinyatakan bahwa ini berbeda dengan itu. Karena untuk menyatakan berbeda A dengan B, itu posisinya harus sebanding. Nah, kalau masih dalam proses belajar, itu belum bisa didudukkan sebagai objek banding yang sebanding, sehingga bisa disimpulkan sama, berbeda, atau bertentangan. Nah, mungkin di sini
yang menjadi cukup perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memandang perspektifnya, backgroundnya, kontekstualnya ini pada wilayah apa? Pada wilayah perbandingan atau pada wilayah proses pembelajaran. Ya, kalau perbedaan itu sesama guru, nah itu bisa disebut, oh guru A berbeda dengan guru B, ahli tafsir A berbeda dengan ahli tafsir B. Bahkan tidak menutup kemungkinan ahli tafsir A bertentangan dengan ahli tafsir B, karena memang objeknya sebanding. Tetapi pada saat di sana perspektifnya, kontekstualnya, backgroundnya itu adalah proses pembelajaran guru murid, maka tidak bisa keduanya didudukkan sebagai objek banding yang sebanding. Tidak bisa, kecuali sudah sampai ending, sang guru keputusannya tetap itu, sang murid keputusannya tetap itu. Masing-masing sudah ending, mandiri dengan pendapat dan kesimpulannya, bisa didudukkan sebagai objek banding. Nah, kembali dalam kisah itu, sepanjang yang saya pahami, di sana ada proses pembelajaran antara sang guru dan sang murid. Kalau kita lihat endingnya, ternyata sama tuh kesimpulannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Doni. Mas Doni kalau mau lebih valid, tolong deh fungsikan ahli tafsir, kemudian kajilah tafsiran-tafsiran yang sudah dikaryakan oleh orang yang memang berwenang, yaitu para ahli tafsir. Kalau ahli tafsir satu masih kurang lagi eksplorasinya, komparasikan dengan ahli tafsir yang lain yang Mas Doni yakini bisa dirujuk. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, Bro. Ya baik, sejak tadi sudah berdering terus nomor telepon. Teleponnya. Ya. Oke, silakan 0213983906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron di Bekasi. Imron, silakan Mas Imron. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut Siwo, sejauh yang Siwo tahu, apakah Rasulullah pernah melarang sahabat? Apakah Rasulullah memang pernah melarang para sahabat untuk menggambar atau merekam wajah Rasulullah gitu, sehingga sampai sekarang kita tidak pernah tahu, dan sejauh yang saya tahu kita juga tidak boleh mengilustrasikan gitu semacam itu gambar atau wajah dari Rasulullah, dan apa hikmahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Rasulullah Muhammad dinobatkan sebagai Nabi yang terakhir? Gitu. Apakah memang tidak ada lagi interval antara umat yang sekarang ini dengan umat yang nantinya ada gitu, sehingga ini dijadikan sebagai zaman akhir gitu. Iya. Ya, itu aja sih, Wak. Ya baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciwo. Iya, waktunya masih panjang toh? Masih panjang. Masih panjang. Saya bagi ya. Sampai besok sore Ciwo. Mas Imron di Bekasi. Apakah Rasul pernah melarang para sahabatnya untuk menggambar beliau? Saya mau menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang saya pahami itu tidak ada, jadi tidak tahu, gitu ya. Apakah Rasul pernah melarang sahabatnya menggambar beliau?
pertanyaannya itu, jawaban saya belum tahu. Kalau ada larangan, ya jelas berarti tidak boleh. Tetapi ya karena saya tidak tahu, ya tidak bisa komentar. Saya beberapa hal mempelajari tentang gambar-menggambar ini. Ada riwayat misalnya, riwayat hadis ya, saya tidak tahu sahih apa tidak, bahwa barang siapa menggambar makhluk hidup, dia nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawab untuk ngasih nyawa. Ada riwayat-riwayat seperti itulah dan sekitar itu. Namun pada saat saya merujuk kepada para ahli hadis terkait dengan riwayat-riwayat itu terjadi ketidakjelasan dalam pemahaman saya karena masih dalam polemik, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena saya juga belum mendapatkan kepastian pemahaman menurut kapasitas saya, ya maka saya tidak bisa lagi menjawab sama jawabannya, saya belum tahu. Lanjut ke apa hikmahnya? Ya, itu diasumsikan seandainya menggambar beliau itu dilarang, apa hikmahnya? Gitu ya. Nah, kok perintah itu ada atau tidak saja saya belum tahu, apalagi hikmahnya. Ya, jawabannya sama lagi, saya belum tahu apa hikmahnya. Orang sama masalahnya aja saya belum tahu, apalagi naik ke masalah apa hikmahnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad itu disebutkan sebagai Nabi terakhir gitu. Banyak riwayat yang dibahas terkait dengan topik ini. Ada kalau dari ayat itu yang terkenal dengan sebutan khotaman nabiyyin, ya. Meskipun sepanjang saya pelajari dari tafsir-tafsir itu banyak versi penafsirannya. Yang disebut khotam di situ itu apa? Ada yang menyebut itu sebagai pusat kenabian. Jadi ditafsiri dengan cincin, ditafsiri juga sebagai khatam, itu berarti sudah selesai. Ya, itu ada beberapa penafsiran. Kalau dari ayat ada redaksi-redaksi yang terkait dengan ini. Misalnya begini, dalam riwayat yang dijelaskan misalnya kedudukan Ali bin Abi Thalib di sisi Muhammad itu bagaikan kedudukan Harun di sisi Musa. Kemudian di akhir redaksi kalimat itu dinyatakan, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, la nabiya ba'di, kurang lebih seperti itu. Dan ada juga riwayat-riwayat yang redaksinya semacam itu.
Nah, tentu terhadap hadis kita tidak mudah untuk tergesa-gesa menafsiri sendiri, mengeksplorasi maknanya sendiri, karena hadis yang sahih itu juga berkedudukan sebagai bagian dari dalil nakli. Jadi tidak sembarangan orang punya hak untuk mengeksplorasi hadis. Butuh syarat-syaratnya. Harus jadi ahli hadis, baru dia punya hak, kewenangan, bahkan kewajiban untuk menuntun masyarakat. Dia yang menjadi eksplornya. Nah, dari dua data tadi itu kemudian antara lain yang saya pahami bahwa Muhammad itu disebut sebagai nabi terakhir. Ya, itu satu perspektif tertentu dari pemahaman saya. Namun ada sisi pemahaman lain. Pada saat saya itu merujukkan kepada tauhid terkait dengan bahwa Allah itu maha berfirman, Allah itu mutakallimin, sehingga kalam Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi. Ya, tidak pernah bisa dibatasi. Allah selalu berfirman, Allah selalu maha mutakallim, dulu, sekarang, nanti, sehingga tidak bisa dibatasi. Nah, di situ juga ada kontradiktif, karena ada yang berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudah selesai. Pertanyaannya, apakah berarti mutakalimin Allah dicabut? Enggak deh. Nah, di situ ada bentuk pemahaman saya yang agak berbeda dengan yang beredar di masyarakat. Yang saya pahami bahwa Allah tidak akan pernah ada yang bisa membatasi, bahwa wahyu Allah sudah selesai misalnya. Dan dari perspektif tauhid juga, manakala Allah berkehendak dalam rangka untuk memberikan anugerah rahmatnya kepada makhluknya, maka siapa yang bisa membatasi gitu. Jadi saya punya dua perspektif pemahaman. Kalau saya belajar dari para ahli hadis, para syarah hadis, ya, para pensyarah hadis, itu saya dapatkan pemahaman bahwa Muhammad itu nabi terakhir. Namun demikian, istilah nabi terakhir berbeda dengan yang disebut rasul terakhir. Ya, yang sering disebut adalah nabi, bukan rasul. Jadi Muhammad nabi terakhir, ya. Pertanyaannya, apakah Muhammad rasul terakhir? Itu menjadi satu pertanyaan yang menggelitik, toh. Atau pertanyaannya begini, kalau dulu Allah itu punya wakil, setelah Rasulullah wafat, apakah berarti Allah tak lagi punya wakil? Kalau orang-orang dulu, masyarakat, manusia itu membutuhkan teladan, yaitu wakil Tuhan, setelah Rasulullah Muhammad wafat, apakah berarti kita ini tidak dikasih lagi figur teladan? Ya Allah, pilih kasih dong. Dulu dikasih wakil, dulu kita manusia diberi contoh teladan dan idola. Sekarang kok enggak? Kalau menggunakan sebagaimana yang kayaknya beredar di masyarakat, ya, tidak ada lagi wakil Tuhan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, ini sebuah polemik. Masa sih? Memang yang butuh teladan, butuh
figur idola, butuh guru spiritual, itu hanya orang dulu saja. Kita sekarang enggak lah. Masa Allah yang ngasih yang dulu aja, sekarang enggak? Ya, maksudnya wakil Tuhan yang masih hidup sejaman dengan kita. Ya kalau wakil Tuhan yang sudah wafat kan banyak sekali loh. Banyak. Nah, itu dengan perspektif tauhid. Saya mempunyai satu pemahaman tertentu pada saat saya menggunakan perspektif tauhid, dan saya mempunyai pemahaman tertentu pada saat saya mempelajari dari para ahli fikih. Nah, karena saya bukan kapasitasnya untuk menilai para ahli hadis. Tadi saya lupa ya, saya nyebutnya ahli fikih, maksud saya ahli hadis. Jadi saya tidak berani untuk menilai. Namun saya juga tidak berani membuang pemahaman saya yang backgroundnya dari perspektif tauhid, bahwa mustahil Allah itu hanya memberi fasilitas keteladanan dan figur idola sebagai guru itu hanya kepada orang-orang dulu saja, sehingga orang sekarang tidak. Dalam pemahaman saya, kayaknya itu menurut saya mustahil kalau dulu Allah punya wakil, sekarang tidak lagi. Kalau dulu itu Allah itu mutakalimin, sekarang tidak lagi. Wahyu sudah selesai. Siapa yang membatasi dia? Ya, Allah itu misalnya, Allah Maha Pengasih. Apa hanya untuk orang dulu? Untuk orang sekarang berarti tidak lagi? Ya, jadi dalam diri saya itu mempunyai dua pemahaman. Yang satu rujuk kepada pemahaman-pemahaman melalui jalur pembahasan-pembahasan tafsir dan syarah hadis, dan saya tidak bisa komentar, saya tidak punya kewenangan untuk menilai, ya. Sementara saya mempunyai perspektif lain pada saat saya menggunakan perspektif tauhid. Ya akhirnya sudah saya tak nderek Gusti Allah saja. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Apa yang engkau kehendaki, itu yang ingin saya kehendaki. Kalau engkau menghendaki, saya tidak bisa lagi kecuali ikut menghendakinya. Dan tidak mungkin membatasi Allah, karena Allah memang tidak terbatas. Itu Mas Imran di Bekasi. Agak sedikit berkerut ya keningnya. Lebih detail silakan hubungi HPFM di jam besok. Ya, lanjut bos. Baik, terima kasih Sio. Yang lainnya silakan. Dari audiens kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan di sesi pertama ini. Oke, di 02